Oke, shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya John Ricky. Hari ini saya ingin sharing tentang yang namanya peperangan rohani. Kenapa sih kita tuh harus peperangan rohani? Izinkan saya membacakan salah satu ayat buat Bapak Ibu Saudara di rumah. Di dalam Kejadian 3 ayat 6-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah itu dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, saya pengen berkata seperti ini. Saat engkau berperang, sejujurnya sebelum engkau mungkin lahir dari papa nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, kita itu sudah harus berperang. Kenapa? Saat Adam dan Hawa itu memakan buah, itu ada pertukaran ilahi dengan, maaf tanda kutip, iblis. Saat iblis kasih buah, iblis kasih codorkan buah, iblis tahu ada pertukaran ilahi. Artinya Adam dan Hawa memakan buah, tapi iblis jadi bertata di bumi. Makanya kenapa zaman perjanjian lama, iblis itu punya kuasa, dia bertata, Roh Kudus itu cuma hinggap, setelah itu pergi. Dan saudara, kalau engkau baca lagi ke bawah, seperti ada tertulis, kalau engkau nggak berperang, maaf, tumitmu itu akan digigit oleh iblis. Tapi keturunan perempuan ini akan menginjak kepala iblis. Jadi saudara, engkau tuh harus berperang. Berperang itu maksudnya apakah? Apakah kita perang itu harus peperangan rohani terus? Atau mungkin kita perang itu harus perkatakan dan lain-lain? Cara berperang tuh banyak saudara. Tapi kalau engkau baca juga, izinkan saya juga membacakan buat setiap saudara. Di dalam Daniel 10 ayat 12-13 berkata seperti ini. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, kata Tuhan kepada Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Jadi kalau saudara baca, hari itu di mana Daniel itu sedang berdoa. Sebelum Daniel masuk untuk berdoa, perkataan Tuhan seperti ini, jangan takut Daniel. Kenapa? Karena pada saat Daniel masuk untuk berdoa, Tuhan itu sudah mendengarkan doa Daniel. Tapi kalau saudara baca di ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Raja-raja orang Persia itu apa sih saudara? Raja-raja orang Persia itu adalah kerajaan-kerajaan iblis. Makanya kenapa iblis itu nggak berperang sendiri? Iblis itu berperang bersama kerajaan. Makanya kenapa kita harus aktifin malaikat, kita harus perkatakan, kita harus perang dengan tubuh jiwa roh. Karena iblis itu nggak mungkin perang cuma sendiri. Tapi hari itu ayat ini berkata, sebelum Daniel masuk ke dalam kamar dan berdoa, Tuhan telah mendengarkan doa Daniel. Nah saudara, mungkin seringkali engkau berdoa, engkau mungkin sedang kena sakit penyakit, dan engkau coba berdoa, engkau masuk ke dalam kamar, engkau berdoa, tapi kok lama banget aku sembuh ya Tuhan. Engkau mungkin telah naikkan semua iman, engkau mungkin telah nyembah, tapi kok lama banget aku untuk bisa sembuh. Atau mungkin engkau berdoa soal apa? Ekonomimu. Engkau mulai menjara, setiap hari engkau menjara, tapi kok lama banget aku untuk diberkati Tuhan. Mungkin saudara, saat doamu naik, tiba-tiba ada kerajaan orang Persia yang menghalangi setiap doa kita naik ke Tuhan. Makanya saudara, untuk saya, engkau harus belajar berperang. Kenapa? Saat engkau belajar berperang, engkau itu bukan cuma berdoa sendiri. Saat engkau belajar untuk engkau memperkatakan, engkau belajar untuk engkau berdoa, engkau naikkan iman, engkau tuh tidak sedang sendiri saat engkau berperang. Tapi apa? Engkau berperang bersama dengan para malaikat, saudara. Engkau berperang dengan para malaikat. Saya punya kesaksian. Hari itu saya ini ngekos tinggal sendiri. Dan hari itu saya zaman sebelum COVID, saya itu berdoa. Saya coba doa, saya coba tanya pemimpin saya kira-kira bisa kerja apa. Dan karena sembari saya kuliah, kerjaan yang paling relevan buat saya itu jualan, saudara. Saya jualan, saya mulai cari teman. Kira-kira ada yang bisa desain. Terus saya mulai cari teman yang bisa gorengan. Dan saya ingin jualan itu di kampus saya. Tapi saya ini tahu bahwa kebenaran itu, saya tahu tentang yang namanya kebenaran. Bahwa ya kita harus berperang, saya tahu tentang kita harus berdoa. Dan hari itu saya coba bangun pagi, saya coba doa, saya coba tanya Tuhan. Dan saya coba mulai berperang.
Saya angkat setiap gorengan saya coba berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, semua gorengan saya harus laku. Saya angkat baju saya yang saya jual, meskipun menurut saya desainnya nggak terlalu bagus, saudara. Tapi saya coba angkat itu di hadapan Tuhan. Saya coba angkat itu dan saya coba memperkatakan. Saya mulai bangun tembok, tidak ada roh yang dapat mengganggu. Saya mulai berperang. Saya mulai memperkatakan yang baik. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, gorengan saya harus laku. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, baju saya harus laku. Meskipun menurut saya, secara perfeksionis saya, mungkin desainnya nggak terlalu bagus. Tapi saya coba memperkatakan dan saya coba berperang. Saya mulai ngutus setiap pelayanan malaikat. Tiba-tiba hari itu saya bikin baju, saya bikin sekian puluh, dan saya coba jual. Laku. Sampai suatu ketika ada orang yang ngechat saya, Ju, boleh nggak aku pesen baju kamu untuk berapa orang? Sekitar 200 orang. Dan saya mulai jual baju saya. Dan sampai hari ini bahkan ada beberapa orang masih pakai baju saya. Padahal itu udah dari tahun 2021. Dan saya mulai jualan gorengan juga. Dan puji Tuhan, setiap kali dosen ngelihat saya, dosen akan tanya, kenapa kamu jualan? Saya mulai ngomong, iya bu, saya ngekos, saya untuk menghidupi diri saya. Dan mereka borong setiap gorengan saya. Saya pengen berkata apa, saudara? Cobalah untuk engkau berperang. Saat engkau mengalami banyak cobaan, saat engkau mengalami badai, cobalah untuk engkau berperang bersama dengan Tuhan. Cobalah engkau, kalau engkau mengerti cara mengaktifkan malaikat, cobalah untuk aktifkan setiap malaikat. Kalau engkau ngerti bahwa lidah kita punya kuasa, cobalah memperkatakan yang baik. Cobalah memperkatakan yang terbaik buat setiap usahamu, buat hidupmu, buat keluargamu. Dan percayalah, suddenly Tuhan bisa ubahkan semua itu menjadi lebih baik. Mari sama-sama kita tutup mata kita ingin berdoa. Izinkan saya berdoakan setiap saudara. Tuhan, hari ini saya bawa setiap keluarga di rumah. Saya juga bawa mungkin setiap anak-anak muda mereka yang sedang mengalami masalah. Saya bawa setiap mereka, Tuhan. Saya sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada bala tentara Allah melindungi setiap mereka, Tuhan. Ada malaikat Tuhan melindungi setiap mereka, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada tembok perlindungan di hidup setiap mereka, Tuhan. Apapun yang mereka pegang, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus semuanya menjadi berhasil, Tuhan. Semuanya menjadi berhasil. Kami tolak setiap roh kegagalan, semua roh yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh sinar kemuliaan-Mu turun, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama berkata, amin.